Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Denny Aidil Rismaya di SSI MKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman di kelompok 2. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi dan juga demo aplikasi dari perancangan dan pembuatan aplikasi pendataan Desa Saki Kuda. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang nanti akan menyampaikan juga materi dan juga demo aplikasinya. Yang pertama ada Andi Ardiansyah, yang kedua ada Muhammad Dena, yang ketiga ada Muhammad Wipaldi Nurpadilah, yang keempat ada Pak Ruhidayat Koswara, yang kelima ada Patricia Wunowerang, yang keenam ada saya sendiri Syariful Gofur, dan juga yang ketujuh ada Triana Rahmat. Baik. Baik, untuk materi yang akan kami sampaikan pada yang pertama ya pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan, implementasi, kesimpulan, dan saran. Baik, untuk materi pertama di bab 1 pendahuluan, saya persilakan. Latar belakang. Desa Sekekuda adalah salah satu dari banyaknya desa di Kecamatan Bojong Kidul, Kota Bandung. Berlokasi di bawah pembangunan jembatan kereta cepat Bandung-Jakarta dan di pinggir Kali Besar. Desa Sekekuda hanya mempunyai 1 RW dan 4 RT. Dinamakan Desa Sekekuda karena sebelum desa terbentuk ramai, katanya dulu sebagai tempat sarang kuda dan banyak jejak bekas kuda. Desa Sekekuda dalam melakukan pendataan warga, baik itu pendataan bantuan, pengecekan data RT, bahkan catatan pengeluaran dan pemasukan dana desa, masih bersifat aplikasi manual. Ada pula sebagian data masih menggunakan fisik kertas dengan sistem yang masih manual seperti ini menimbulkan beberapa kendala seperti butuh waktu untuk mengecek data, harus mencari kertas data yang dibutuhkan, pengelompokan data yang tidak rapi, selalu menggunakan kertas baru untuk menulis manual data yang masuk atau data baru. Namun dengan seiring perkembangan teknologi, pelaksanaan pendataan sudah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi, yakni sistem pendataan desa. Harapan menggunakan sistem pendataan desa adalah agar setiap data atau informasi dapat dilakukan pada suatu proses menjadi lebih cepat, relevan, dan akurat. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian untuk merancang sistem pendataan di Desa Sekekuda. Tugas utama ini adalah untuk membantu dan mengelola data warga, serta dilengkapi fitur untuk laporan, rekap data, input dan cek data warga, serta backup data. Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wipaldi Nurpadilah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tentang perancangan dan pembuatan aplikasi pembuatan Desa Sekekuda, di atas maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut. Yang satu itu pendataan yang masih bersifat fisik, kertas yang membutuhkan waktu jika mencari data yang diinginkan. Dan yang kedua itu setiap mencatat data selalu di buku, tidak rapi dan pengelompokan data berantakan. Ketiga, setiap akan mengecek data harus melihat ke berbagai kertas seperti KTP, KK, dan buku catatan lainnya. Dan tujuannya berdasarkan rumusan masalah di atas dapat didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang ke-1, dibuatkan aplikasi pendataan agar segala proses pendataan warga bisa lebih mudah, akurat, dan relevan. Kedua, merekap serta bisa mencakup data-data yang disimpan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Ketiga, mencetak laporan untuk setiap data yang akan dihasilkan sehingga lebih rapi dan teratur. Dan yang keempat itu ada manfaat. Diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini bisa memudahkan pengurus desa dalam pendataan warga.
Yang ke satu, ketika RW dan pengurus lainnya meminta atau bahkan membutuhkan data setiap warga, maka tidak perlu susah harus mengecek atau menulis secara manual. Yang kedua, setiap pengurus desa bisa saling berbagi informasi secara mudah dan relevan. Next. Dan ruang lingkup sendiri pada pembahasan makalah dan program ini fokuskan untuk satu, mendata dan mengecek dari setiap warga sehingga pengurus desa bisa lebih mudah dan efisien dalam pendataan warga desa. Dua, baik itu RW serta setiap RT bisa saling berbagi informasi dan relevan, akurat, dan mudah tanpa harus mengecek manual atau menulis data di kertas. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, di bab 2 ini saya akan menyampaikan mengenai landasan teori. Yang kedua, tinjauan umum. A. Desa. Desa adalah wilayah yang merupakan bagian dari sebuah kecamatan secara tingkat wilayah Indonesia, terbagi menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Desa merupakan yang terendah. Kedua, Desa Sakekuda. Desa Sakekuda berada di jalan tol, di Jalan Muhammad Toha, Jalan Naradireja atau Jalan Curug Mendung, RW 7, Kelurahan Mekarwangi, Desa Kecamatan Bojongloa Kidul. Desa Sakekuda ini berada dekat wilayah rel kereta cepat Bandung-Jakarta serta di pinggir kali yang besar. Desa ini berkembang cukup cepat, yang dimana desa ini sebelumnya hanyalah sebuah sawah atau hanya dataran biasa saja. Seiring berjalannya waktu, desa ini sudah mulai memiliki banyak bangunan, mulai dari rumah, kontrakan, masjid, madrasah, pemakaman, dan masih banyak lagi. Maka agar berkembangnya pengetahuan dan pemahaman teknologi di desa tersebut, akan dibuatkan satu aplikasi yang bisa mendata, mengatur, mengelola pendataan desa. Sehingga baik itu warga biasa serta pengurusnya bisa lebih mudah dalam mengelola desa Sakekuda ini. Yang ketiga, ada metode penelitian atau wawancara. Metode wawancaranya tidak terstruktur. Wawancara 1 yang kami laksanakan di tanggal 1 Juni 2020 pukul 10 siang, lokasi di rumah RW 07 dan rumah RT 01 Desa Sakekuda. Narasumber Bapak Ridwan selaku Ketua RW dan Bapak Rohim selaku Ketua RT 01. Pembahasannya yaitu membahas izin pembuatan aplikasi dan membahas persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk kedepannya. Nah, wawancara yang kedua kami lakukan di tanggal 15 Juni tahun 2022 pukul 8 pagi, lokasi di rumah RT 01 Desa Sakekuda. Narasumber Bapak Rohim sebagai Ketua RT 01 dan Ibu Leni sebagai Ibu RT-nya. Membahas mengenai lebih lanjut apa saja yang ada di aplikasi serta fitur apa saja yang diinginkan. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada data asli yang kami terima saat melakukan wawancara, di mana terdapat data warga, kontrakan Pak Rohana, dan kontrakan Pak Lilin. Bisa di next, Kak? Nah, kemudian ada diagram RD, di mana satu keluarga pasti memiliki banyak anggota keluarga yang diibaratkan sebagai warga. Kemudian setiap warga atau anggota keluarga bisa memiliki atau menerima banyak bantuan seperti BLT, KIS, PKH, BPNT, dan BST. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Dadi. Deklarasi variabel nomor kakak, kepala keluarga, lakukan login untuk membuka menu yang sudah ditentukan. Setelah login, maka menu akan terbuka berdasarkan nama dan PIN yang sudah ditentukan. Pilih menu kakak, sistem menampilkan menu data kakak. Jika ingin melakukan input data kakak, maka pilih input data, lalu isi nomor kakak dan kepala keluarga. Kemudian simpan data. Jika ingin cek data, masukkan kata kunci ke kolom pencarian lalu klik cari. Jika ingin hapus data, klik data di tabel, lalu klik hapus data, klik tutup, lalu klik keluar jika sudah selesai, program selesai. Yang kedua ada data warga, alurnya hampir sama, di sini yang berbeda hanya deklarasinya, yaitu
variabel nomor kakak, nik, nama, jenis kelamin, umur, status hubungan. Kemudian pilih menu warga RT, sistem menampilkan menu data warga RT. Jika ingin melakukan input data nik atau warga, maka pilih input data nik, lalu isi nomor kakak, nik, nama, jenis kelamin, umur, dan status hubungan. Selebihnya hampir sama. Yang ketiga ada data bantuan, hampir sama juga. Yang berbeda hanya deklarasi kode, tanggal, nomor kakak, nik, nama, bantuan, dan keterangan. Pilih menu bantuan RT, sistem menampilkan menu data bantuan RT. Jika ingin melakukan input data bantuan, maka pilih input data, lalu isi tanggal, nomor kakak, nik, nama, bantuan, dan keterangan. Selebihnya hampir sama. Untuk flowchart-nya, yang pertama ada mulai, deklarasi variabel, kemudian muncul halaman utama, tampil from login, kemudian kita disuruh memasukkan nama, PIN, dan RT. Jika data sesuai, maka akan pengecekan hak akses, jika tidak, maka akan tampil pesan gagal. Untuk flowchart RT1, RT2, RT3, sama RT4 hampir sama, yaitu tampil menu warga RT, tampil menu KKRT, tampil menu bantuan RT, tampil menu laporan RT, input data, dan cek data. Untuk di skema database-nya, di sini ada beberapa tabel, di antaranya keluarga RT1 sampai RT4, warga RT1 sampai RT4, bantuan RT1 dan sampai RT4, dan login. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini adalah desain dari aplikasi kami. Yang pertama itu di sebelah kiri ada form login ya, ada nama, PIN, dan pilihan RT. Yang di sebelah kanan itu adalah menu utama dari aplikasi kami. Ada menu login, struktur organisasi, info, bantuan, developer, dan keluar. Di sini ada RT1 sampai RT4 itu untuk strukturnya. Terus ada kakak sama dari RT1 sampai RT4 juga. Terus ada menu bantuan dari RT1 sampai RT4 juga. Terus ada menu laporan dari RT1 sampai RT4 juga. Next. Nah, di sebelah kiri itu ada data warga. Jadi data-data warga dari mulai RT1 sampai RT4 masing-masing ada data warganya. Di sini di data warganya ada nomor kakak, nik, nama, jenis kelamin, umur, dan status hubungan. Di sebelah kanannya itu input data warga. Jadi dari input data warga ini nanti masuknya ke data warga yang ada di sebelah kiri. Next. Berikutnya ada data keluarga, sama kayak di data warga sebelumnya, mirip-mirip kayak gitu. Terus di sebelah kanannya ada input data keluarga, sama juga kayak di input data warga. Next. Nah, ada juga ini selanjutnya data bantuan. Jadi bantuan-bantuan ntar kekumpulnya di sini, datanya ada di sini. Terus di sebelah kanannya itu input data bantuan. Jadi dari mana asal bantuannya itu disebutin, diketik di form kanan. Next. Nah, ini adalah dari sebelah kiri struktur organisasi yang ada di Desa Sekekuda RW 7. Dari mulai kepala desanya, dari RT1 sampai RT4, terus bendaharanya. Sebelah kanan itu ada laporan yang ada di aplikasi kami dari RT1 sampai RT4, dan semua itu kekumpul. Terima kasih dari saya. Sekian. Selanjutnya yaitu terkait implementasi. Yang pertama, database, yaitu kita membuat sebuah database dengan nama Desa Sekekuda. Kemudian kita membuat sebuah tabel, yaitu tabel login untuk login ke aplikasi dengan nama login.
Lalu selanjutnya yaitu kita membuat tabel keluarga RT01. Next. Selanjutnya yaitu membuat tabel warga RT01, dan yang terakhir yaitu membuat tabel bantuan RT01. Di sini kami hanya menjelaskan salah satu tabel saja, yang dimana untuk RT1, 2, 3, dan 4 itu struktur tabelnya sama. Baik tabel keluarga yaitu kakak dan kepala keluarga untuk RT1 dan RT4. Lalu untuk warga RT1 sampai RT4 yaitu terdapat kakak, nik, nama, jenis kelamin, umur, dan status hubungan, itu sama juga. Dan untuk bantuan yaitu terdapat kode, tanggal, kakak, nik, nama, bantuan, dan keterangan untuk RT1 sampai RT4. Next. Selanjutnya yaitu aplikasinya, implementasi aplikasinya. Yang sebelah kiri yaitu splash screen atau loading screen bagian awal, yang dimana dengan gambar 07 atau RW07. Yang sebelah kanan yaitu tampilan menu aplikasi halaman utamanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Fahrul, yang dimana terdapat sedikit perubahan, terdapat login, struktur organisasi, bantuan, developer, keluar, dan menu-menu dari RT1 mulai RT1 sampai RT4. Next. Nah, lalu untuk login, yaitu dengan label aplikasi pendataan Desa Sekekuda RW07, dan loginnya yaitu terdapat nama, PIN, dan RT. Untuk RT-nya yaitu terdapat hak akses RT1 sampai RT4. Untuk login ini yang dimana akunnya yaitu sudah disediakan oleh developer atau pembuat aplikasi. Sebelah kanan ini yaitu struktur organisasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Fahrul. Next. Lalu selanjutnya itu bantuan. Di sini bantuan atau bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasinya. Terdapat kurang lebih 18 tahap. Lalu di sebelah kanan yaitu developer. Jikalau terdapat masalah atau kendala dari aplikasinya, maka pengguna bisa mengirim email atau pesan kepada pembuat aplikasi atau developer. Next. Nah, di sini sebenarnya ada banyak menu, cuman di sini kami mengambil salah satu, yaitu dari RT1 saja. Yang dimana ketika sudah melakukan login, seperti gambar yang di kiri, ketika melakukan login di RT1, menu itu akan muncul, baik warga RT1, kakak RT1, bantuan RT1, dan laporan RT1, maka menu akan muncul. Lalu di sebelah kanan yaitu untuk menu warga RT01. Setelah diinputkan data, maka data akan muncul, atau ketika data sudah tersedia dari sananya, maka data akan muncul di dalam tabel. Terdapat input data nik dan hapus data. Terakhir yaitu cari data. Next. Nah, untuk sebelah kiri yaitu input data warga. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Fahrul, jika ingin menginputkan NOKK, maka kita harus mengklik kaca pembesar, maka data NOKK itu akan muncul berdasarkan data keluarga atau data kakak. Dan sebelah kanan yaitu data keluarganya, yang dimana hanya NOKK dan kepala keluarga saja. Untuk tampilan lainnya sama seperti data warga, input data, tutup, hapus data, dan cari data. Next. Lalu sebelah kiri yaitu input data kakak, yang dimana hanya sederhana yaitu NOKK dan kepala keluarga saja. Dan di sebelah kanan yaitu terdapat menu bantuan warga. Tidak beda jauh juga, baik RT1 maupun RT4 sama, yang dimana terdapat tabel yaitu data. Jika sudah data tersedia, maka data akan muncul di tabel tersebut. Untuk tampilan lainnya sama, terdapat input, cari, hapus, dan tutup. Next. Lalu yang terakhir yaitu input data bantuan. Input data bantuan ini terdapat tanggal, yaitu kita dengan mengklik kalender, maka tanggal akan muncul.
Lalu untuk field yang tidak bisa diisi atau kosong hitam seperti nokaka nick nama itu dengan cara mengklik kaca pembesar maka data akan muncul, data warga. Dikliklah data tersebut maka akan otomatis muncul ke field kosong tersebut. Seperti itu. Next. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu terkait demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebentar. Kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, untuk pertama yaitu di sini splash screen, loading, atau bisa dibilang loading screen. Nah, maka aplikasi akan muncul, yang dimana terdapat beberapa hak akses atau level, atau tingkatan dari aplikasi ini. Terdapat RT1, 2, 3, dan 4, untuk warga, untuk kakak pun sama, bantuan pun sama, dan laporan pun sama. Yang dimana data menu-menu ini tidak akan muncul jika kita belum login terlebih dahulu berdasarkan hak akses tertentu. Yang pertama yaitu suatu organisasi, tidak beda jauh dengan yang sudah kami jelaskan di penjelasan sebelumnya. Lalu terdapat menu bantuan, yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi, sudah sangat jelas. Di sini, seperti ini. Lalu developer, jika ada yang bermasalah itu bisa menghubungi developer berikut. Lalu yaitu untuk login. Untuk login, mohon maaf sebentar. Untuk login yaitu kita sudah ada data yang dimana kita akan login sebagai admin RT1, yaitu nama admin 1, PIN-nya yaitu 123, RT-nya yaitu RT1. Jika kita tidak memilih atau RT tidak sesuai, maka akan muncul pesan maaf gagal masuk, nama atau PIN atau RT pengguna tidak sesuai. Begitupun jika kita tidak memilih data atau data kosong, maka akan sama, tidak akan sesuai. Seperti itu. Jadi untuk akun sudah disediakan oleh pembuat aplikasi dengan PIN 123. Karena ini admin 1 atau kita anggap RT1, kita akan sebagai RT1. Nah, maka RT1, data-data RT1 atau menu-menu RT1 yaitu baik menu warga, kakak, bantuan, dan laporan itu akan muncul. Kita akan mulai dari menu kakak terlebih dahulu. Berikut. Nah, seperti inilah untuk tampilan menu kakak. Menu kakak. Di sini kita akan mencoba menginputkan data dengan klik input data seperti berikut. Nah, di sini terdapat nokaka, kepala keluarga. Kita akan menginputkan nokaka contoh 0 dengan angka berikut, lalu kepala keluarga dengan nama saya sendiri, itu simpan data, maka data akan muncul di tabel. Jika sudah, yaitu kita lakukan batal. Nah, untuk edit, ini dengan cara, untuk cara mengedit data, dengan cara klik salah satu data, lalu klik input, maka data akan muncul. Seperti itu. Nah, jika ingin mengedit, maka kita hanya bisa mengedit kepala keluarga saja atau nama saja. Untuk nokaka itu tidak bisa karena sistemnya primary key. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik batal, maka data akan muncul di sini. Jika kita ingin menghapus, maka kita hanya tinggal menghapus saja data di sini. Dengan klik salah satu data, lalu kita hapus data. Maka data akan terhapus. Seperti itu. Kita akan coba input lagi. Lalu kita akan cari data berdasarkan nama. Yaitu kita cukup beberapa kata kunci dengan kata sya, lalu cari, maka akan muncul Sahrul. Atau bahkan dengan angka 443, itu akan muncul.
atau bahkan 1, 2, 3, itu akan muncul ABC. Jika ingin data kembali, hapus, lalu klik cari. Maka data kembali ke awal. Seperti itu. Ini untuk data kakak. Lalu selanjutnya itu data warga. Nah, untuk data warga yaitu tampilnya seperti berikut. Tidak beda jauh dengan data kakak. Kita sini akan mencoba input. Nah, untuk no kakak ini, kita saling terhubung dengan data kakak. Jadi kita tidak usah input manual dengan cara mengklik kaca pembesar, lalu kita pilih mau yang mana dengan cara ngeklik. Maka no kakak akan otomatis muncul. Nick-nya yaitu kita isi dengan contoh 090909. Untuk namanya, sebagai contoh, saya, dengan disamin laki-laki, umur yaitu 22 tahun, status hubungan yaitu sebagai anak. Kita simpan data. Nah, jika sudah, itu tinggal close, maka data akan muncul berdasarkan nick, no kakak, dan nick yang sudah kita buat, yaitu yang lebih berikut. Lalu bagaimana cara ngapus? Itu untuk hapus hampir sama dengan data kakak, tinggal klik, lalu hapus. Oke, berikut. Kita coba isi data lagi. Dengan nick 0909 ini dengan nama Fahrul Jati dengan umur 20 tahun. Lalu sebagai anak, kita akan simpan data. Untuk cari pun sama, kita bisa berikan nama, yaitu bisa Dena. Bisa Pah, maka akan muncul seperti berikut. Itu untuk data warga. Selanjutnya yaitu data bantuan. Untuk data bantuan hampir sama juga, tidak beda jauh dengan data warga dan data kakak. Seperti berikut. Kita akan mencoba input data. Untuk kode itu sudah otomatis terisi oleh sistem. Kita tidak usah mengisi kembali, itu tinggal tanggal. Kita sesuaikan tanggalnya, yang jelas tanggal sekarang, tanggal 20. Nah, untuk no kakak, nick, dan nama, kita tidak usah mengisi juga, karena memang tidak bisa. Maka dilakukanlah hampir sama dengan mengklik kaca pembesar, dan klik salah satu data, maka akan muncul berdasarkan ininya, baik no kakak, nick, dan namanya. Jika sudah, maka bantuan. Nah, bantuan di sini yaitu bisa diisi oleh user dengan baik itu PKH, BST, atau bahkan bantuan dari tetangga, itu bisa juga dengan kategori harus bantuan. Contoh di sini bantuan dari Polsek atau pemerintah. Nah, keterangan di sini ini bisa keterangan misalnya sudah mendapatkan 2 kali bantuan. Lalu bantuannya berupa apa? Contoh barang misalnya, atau keterangan lainnya seperti itu. Kita akan di sini yaitu uang 1 juta misalnya. Simpan. Nah, maka data akan muncul seperti berikut. Jika ingin menghapus data, tinggal hapus juga seperti berikut. Nah, maka data akan terhapus. Berikut untuk bantuan. Selanjutnya untuk cari juga sama, tidak ada masalah. Itu kita akan pemerintah, keterangan di sini uang. Kita sebagai contoh di sini 002 misalnya berdasarkan kode. Nah, akan muncul atau berdasarkan ini. Seperti berikut. Berfungsi. Lalu penjelasan terakhir yaitu yang dimana berdasarkan IRD setiap warga, jadi satu kakak itu bisa diisi oleh banyak warga gitu. Jadi misalnya untuk 987 no kakak 321 ini terdapat 4 anggota keluarga, itu bisa dengan no kakak sama, dan yang pasti nick tidak bisa sama, itu untuk data warga.
Untuk data kakak juga sama, sudah pasti tidak ada yang mungkin sama. Lalu untuk bantuan juga, itu banyaknya warga, setiap warga itu bisa menerima banyak bantuan. Seperti ini misalnya. Dari uang dan sebagai berikut. Bisa 2 data atau banyak data. Seperti itu. Lalu dapat laporan, terdapat 3, yaitu kita bisa mencetak data RT atau data warga. Sebagai berikut. Bisa ditunggu untuk pencetakan. Nah, pencetakan bisa sebagai berikut. Ini terdapat data warga T1, laporan T1, lalu tanggalnya kapan, datanya ada apa aja, dan jumlah data di bawahnya, yaitu ada berapa halaman, seperti itu. Jadi jumlah data ini untuk mengetahui bahwa di warga ini terdapat berapa kakak, atau berapa nik. Seperti itu. Ada berapa nik, berapa warga. Dan ini untuk kakak pun sama, jumlah data pun sama, terdapat berapa keluarga di RT1 ini, bisa berdasarkan jumlahnya. Lalu bantuan pun sama, terdapat berapa data di bantuan ini, dan tanggalnya, seperti itu. Dan ini untuk RT1, lalu untuk hak akses lainnya, yaitu RT2 sama. Jika sudah, kita bisa keluar, maka aplikasi akan mulai kembali dari awal. Dengan menu yang sudah tertutup kembali, tidak ada yang membuka atau muncul. Kita akan mencoba hak akses RT3. 1, 2, 3 sama, dengan ini pilih RT3. Untuk RT lain itu tidak akan bisa juga jika tidak sesuai. Nah, seperti berikut, maka dipilih RT yang sesuai. Maka menu-menu RT3 akan muncul. Untuk menu RT ini tidak ada bedanya. Bisa dibilang sama banget. Yang membedakan itu penyimpanan datanya. Kan di mana setiap RT itu datanya mempunyai warga atau orang yang berbeda-beda. Maka untuk menu itu disamakan, hanya data dalamnya saja, data intinya saja yang beda. Ini untuk warga, untuk input pun sama. Di sini berdasarkan data keluarga, berdasarkan data keluarga. Lalu jika ditutup, ini menu kakak juga sama. Dan menu bantuan pun sama, tidak ada bedanya. Untuk RT, bantuan, dan ini sama. Laporan, untuk bantuan pun seperti berikut, berdasarkan data warga. Menggunakan autokode juga, hampir sama. Untuk RT 134 menunya hampir sama, hanya datanya saja yang berbeda. Dan mempunyai penyimpanan yang masing-masing, tidak dalam gabungan. Seperti itu. Ketiga yaitu sama, tidak ada masalah. Berikut penjelasan penjelasan demo aplikasi dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kaneda yang sudah menjelaskan mengenai demo aplikasinya, dan mungkin untuk semua presentasi dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, dan juga demo aplikasinya sudah kami lakukan semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menonton video ini dan juga melihat dan menilai. Semoga proyek aplikasi yang sudah kami kerjakan dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi keilmuan bagi kami tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan pengerjaan tugas besar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.